Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking banyaknya nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk menghitung seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Wabil khusus dengan seluruh nikmat-nikmat tersebut syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mampu untuk menjalankan roda kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad beserta kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar yang mulia ini serta dengan waktu yang singkat padat namun berharga ini, khatib ingin berwasiat wabil khusus teruntuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan cara kita menjalankan segala perintahnya dan kita meninggalkan segala apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu begitu cepat berlalu sehingga tanpa kita sadari detik berganti dengan menit, menit berganti dengan jam, jam berganti dengan hari, hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan,
bulan berganti dengan tahun, tahun berganti dengan tahun, dan begitu seterusnya. Sehingga saking cepatnya waktu berlalu, 1 tahun itu rasanya seperti 1 bulan. 1 bulan rasanya seperti 1 minggu. 1 minggu rasanya seperti 1 hari. 1 hari rasanya seperti 1 jam. 1 jam rasanya bagaikan 1 menit. Dan saking cepatnya waktu itu berlalu, sampai-sampai Rasulullah SAW katakan bagaikan kelopak kurma kering yang dimakan oleh api. Nah, karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita sudah tahu bahwasannya waktu begitu cepat berlalu ada di sisi kita masing-masing, yang menandakan ini semua adalah salah satu tanda daripada beberapa tanda bahwasannya kiamat sudah semakin dekat. Lantas kalau kita sudah tahu kiamat sudah semakin dekat, lantas pertanyaannya adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saking sayangnya Allah kepada kita, saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita orang-orang yang beriman di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya, hai segenap umat manusia, hai segenap orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memperhatikan terhadap diri kalian sendiri bekal apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari esok. Maksudnya adalah hari kiamat, hari di mana kita semua kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik bekal untuk kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah pangkat dan jabatan yang tinggi. Bekal terbaik untuk kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah harta yang banyak, bukanlah rumah yang megah, bukanlah mobil yang mewah, bahkan bukan juga anak keturunan kita yang banyak. Sebab akan datang nanti satu saat di mana apapun yang kita miliki, jabatankah itu, pangkatkah itu, rumahkah itu, kendaraankah itu, bahkan istri dan anak kita nanti pada saatnya mereka semua akan berlari meninggalkan kita. Inilah keadaan hari kiamat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Nanti pada hari kiamat akan datang satu masa di mana seorang anak dia lari dari keluarganya, dia lari dari ayah dan ibunya, dia pergi dari sesama saudara bahkan temannya yang ketika dia hidup di dunia selalu kemana-mana bersama-sama, susah senang, bahagia bersedih, selalu bersama-sama. Akan tetapi nanti pada hari kiamat kita semua disibukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan urusan kita masing-masing. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah perbuatan yang kita lakukan ketika hidup di alam dunia. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan jelas, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang nanti saatnya harta yang kita cari, harta yang kita kumpulkan, harta yang kita tumpuk itu semuanya tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada
wa ta'ala dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Ulama menafsirkan hati tersebut adalah hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hati yang dipenuhi dengan mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya hari, dengan bertambahnya umur, bertambah pula keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari Jumat, yang mana hari Jumat dia adalah pemimpin dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah pemimpinnya para hari. Sebagaimana bulan suci Ramadan dia menjadi pemimpin dari para bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat dia adalah hari terbaik dari sekian banyak hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumul Jum'ah khairu ayyamin. Hari Jumat adalah hari yang paling baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Islam. Pertanyaannya, ada apa dengan hari Jumat? Apa bedanya hari Jumat dengan hari-hari yang lain? Tentu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan hari Jumat, ada sesuatu yang terdapat di dalam hari tersebut yang akan tetapi sayang seribu sayang banyak di antara kita, banyak di antara orang-orang yang beriman tidak tahu tentang keistimewaan daripada hari Jumat tersebut. Sehingga saking istimewa dan mulianya hari Jumat ini, dari 30 juz 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan satu surat yang namanya surat Al-Jumu'ah. Ternyata jawabannya ada di dalam surat Al-Jumu'ah, tepatnya di ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai segenap orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian semua untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka bergegaslah kalian untuk berzikir kepada Allah, banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzarul bai', dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena di dalam perintah tersebut sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian mengetahui tentang keistimewaan daripada hari Jumat tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat yang baru saja khatib bacakan serta khatib terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, satu ayat yang diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ayatnya memang pendek, ayatnya memang singkat, akan tetapi begitu banyak ilmu dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Inilah kehebatan daripada Al-Quranul Karim yang menjadi mukjizat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah bahwasannya ibadah untuk melaksanakan sholat Jumat dia merupakan perintah, dia merupakan undangan, dia merupakan panggilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beruntunglah kita yang hari ini, dari siang ini,
kita sudah ada di dalam masjid, kita sudah duduk di dalam masjid, kita beriktikaf di dalam masjid, kita berzikir di dalam masjid, kita membaca Al-Quran di dalam masjid, dan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya kita semua yang hadir di tempat ini pada hari ini merupakan orang-orang istimewa yang mendapatkan undangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah duduk beribadah khusus di hari Jumat untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama. Hari Jumat, sholat Jumat merupakan undangan langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapa orang yang memenuhi panggilan Allah tersebut, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka sudah dapat dipastikan orang itu akan masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung dari dunia sampai akhirat. Dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang bahagia dari dunia sampai akhirat. Bahkan dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, dari ayat yang singkat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ibadah sholat Jumat, ibadah di hari Jumat merupakan suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada semua orang, melainkan kepada orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika datang hari Jumat, kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Sebab kata para ulama, dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi obat buat hati kita. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi obat buat pikiran kita. Hati yang tadinya gundah gulana, hati yang tadinya gelisah gelisah, itu semua bisa hilang, bisa terobati dengan kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati hanya bisa tenang, tidak lain dan tidak bukan adalah kita dengan berzikir banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terlebih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengkhususkan ada satu zikir yang mana zikir tersebut amat sangat ringan untuk kita ucapkan, akan tetapi timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dua kalimat tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizani, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan di riwayat yang lain, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang amat sangat ringan kita ucapkan, ada dua kalimat yang amat sangat enteng kita lafalkan, akan tetapi dua kalimat yang ringan di mulut ini begitu berat timbangannya di mizannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Banyak-banyaklah kita membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Inilah dua kalimat, dua zikir, dua amalan yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi timbangannya amat sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir hadirin, kenapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang fas'au ila dzikrillah. Ketika datang hari Jumat, kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergegas menuju ke masjid? Kita diperintahkan untuk bergegas menuju ke rumahnya Allah. Kita diperintahkan untuk bergegas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata jawabannya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang mana pada hari tersebut terbit matahari di ufuk timur, hari itu adalah hari Jumat. Lalu apalagi? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fihi khuliqa Adam. Ternyata pada hari Jumat pertama kalinya diciptakan manusia pertama, yakni Nabiullah Adam alaihi salam. Dan kalau tidak diciptakan Nabiullah Adam,
niscaya tidak ada kita semua di alam dunia. Selanjutnya apa kata Rasulullah SAW? Fihi udkhilal jannah. Ternyata pada hari Jumat pula pertama kalinya Nabiullah Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi udkhila ukhrija minha. Dan ternyata pada hari Jumat pula lah Nabiullah Adam dikeluarkan dari surga beserta istrinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hari Jumat begitu amat sangat penting. Ternyata di dalam hari Jumat begitu banyak sejarah dan peristiwa penting yang dialami oleh para nabi dan para rasul, mulai daripada zamannya Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus bergegas ketika datang hari Jumat langsung ke masjid, langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Perhatikan hadirin, tidak akan datang hari kiamat dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari kiamat tersebut akan terjadi dan datang pada hari Jumat. Luar biasa hadirin. Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita umatnya, saking sayangnya kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat, Allah berikan bocoran, Allah berikan gambaran bahwasanya nanti tidak akan terjadi hari kiamat melainkan hari Jumat. Kalau hari Jumat kita bergegas menuju masjid, kita bergegas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada huru-haranya hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar ini khutbah Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita, serta semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari huru-haranya hari kiamat, daripada mengerikannya hari kiamat. Allah selamatkan kita, Allah selamatkan keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan istri dan anak-anak serta cucu-cucu kita, sehingga kita semuanya masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung dari dunia sampai akhirat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kata yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.